Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jurusan. Baik anak-anak, ketemu lagi sama Pak Guru. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Seperti biasa ya? Yaman. Tepuk semangat. Jempol untuk kalian semua. Jurusan. Semuanya masih semangat. Sebelumnya Pak Guru absen terlebih dahulu. Ini ada beberapa yang tidak masuk lagi. Fidelia Emery hadir. Konita Zalfa Ilmantakia hadir. Anindita Nirmala Salsabila hadir. Muhammad Eko Saifuddin hadir. Muhammad Wizam Faizuddin, Novia Ardani hadir. Natasha Dwi Aura Putri tidak hadir. Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Anindya Nirmala Salsabila hadir. Chandra Dwi Sahputra hadir. Khalifatun Nisa Kuratun Nada hadir. Seril Febriati, Febrian Dwi Putra hadir. Kemarin tidak masuk, sakit, sudah sembuh. Alhamdulillah. Kemarin yang tidak masuk karena sakit, kita doakan bersama, sekarang sudah sembuh. Lutfia Alisa Ramadhani hadir. Muhammad Dahlan, ini masih kok belum masuk, masih sakit ya. Sudah dijenguk temannya yang dekat. Sudah. Mas Ziko sudah menjemputnya, menjenguknya. Ahmadul Lafal Asobur hadir. Kamil Abdur Rosyid hadir. Muhammad Ziko Al-Farisi hadir. Kemarin tidak hadir, sekarang alhamdulillah sudah hadir. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi pelajaran akidah akhlak. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan bab Asmaul Husna, meneruskan yang kemarin. Sekarang Al-Afu. Sebelum Pak Guru meneruskan, masih ingat kemarin kita mempelajari bab apa? Al-Ghafar. Masih ingat Al-Ghafar kemarin artinya apa? Maha Pengampun. Al-Ghafar itu adalah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang mempunyai arti Maha Pengampun atau Maha Mengampuni. Kemarin sudah dijawab oleh beberapa anak, yaitu kalau nggak salah Mbak Ilma, Mbak Dita Dia, sama yang lainnya. Kalau Pak Guru lupa, mohon maaf ya. Maha Pengampun, Al-Ghafar. Sekarang Al-Afu. Al-Ghafar, Al-Afu. Ada yang tahu artinya Al-Afu? Allah Maha Pemaaf. Jawabannya kok benar semua.
Coba yang tadi malam belajar angkat tangan. Wah, belajar semua. Pantesan jawabannya benar semua. Kalau kalian rajin belajar, maka ketika ditanya Pak Guru belum dijelaskan saja juga sudah bisa. Ya. Al-afu. Sebelumnya seperti kemarin lagi Pak Guru bertanya, pernahkah kalian memaafkan? Pernahkah kalian dimaafkan? Pernahkah kalian berbuat salah? Apa yang menjadi motivasi kalian ketika berbuat salah kok langsung meminta maaf? Karena merasa bersalah. Ada lagi? Ada lagi jawabannya? Supaya hati terasa lega. Kalau tidak meminta maaf, hati akan terasa gundah ya. Kenapa? Karena ada rasa atau perasaan bersalah. Kalau sudah minta maaf dan dimaafkan, apa yang kalian rasakan? Seperti kemarin jawabannya, lega. Kemudian ini adalah salah satu ilustrasi indahnya kebersamaan tanpa adanya rasa dendam. Kalau sudah saling memaafkan, apa yang terjadi? Ya kita tidak ada dendam antara sesama atau satu sama lain, sama temannya. Indahnya saling memaafkan. Sekarang al-afu tadi katanya apa? Artinya Allah Maha Pemaaf. Allah saja Maha Pemaaf. Maha memaafkan. Maka kita sebagai hamba Allah juga harus saling memaafkan. Silahkan dibuka bukunya Akidah Akhlak, meneruskan yang kemarin. Sudah? Sudah dibuka bukunya? Makna sifat al-afu. Al-afu berasal dari kata afwu, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Apa yang dihilangkan, apa yang dihapuskan, apa yang dilenyapkan? Dosa. Kalau kalian berbuat salah, sudah meminta maaf, maka dosa kalian akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mau minta maaf, ya tetap dosanya, dan hubungan kalian sama teman-teman yang kalian sakiti itu akan renggang juga kalau nggak mau minta maaf. Dengan sifat al-afu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua dosa hambanya yang mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Al-afu artinya Allah Maha Pemaaf yang tidak hanya mengampuni tapi juga menghapus dosa. Jadi masih dari materi yang kemarin, yaitu mengampuni, Allah Maha Mengampuni. Kemudian sekarang Allah Maha Pemaaf. Jadi masih berkaitan. Kalau kemarin diampuni ketika kalian mau bertaubat, dan sekarang dimaafkan ketika kalian mau mengakui kesalahan dan dihapuskan dosa-dosa yang telah kalian perbuat, yang pernah kita perbuat.
Semuanya pernah melakukan kesalahan? Pernah? Zigo pernah melakukan kesalahan? Pernah. Ilma pernah melakukan kesalahan? Pernah. Dita pernah melakukan kesalahan? Sheryl? Semuanya pernah melakukan kesalahan. Sudah Pak Guru sampaikan di pertemuan yang kemarin bahwa manusia itu tidak pernah luput dari salah dan dosa. Allah adalah zat yang senantiasa memaafkan orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 99, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika asallahu ayya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Yang artinya maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 43 juga dijelaskan yang bunyinya sebagai berikut. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yang artinya barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi ketika kalian mau memaafkan, kalian mau meminta maaf, keduanya dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kisah yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Muhammad SAW yang memaafkan penduduk Taif. Meskipun Nabi Muhammad SAW mengalami penolakan dan penganiayaan hebat di Taif hingga terluka parah, Nabi Muhammad SAW memilih untuk memaafkan penduduknya daripada membalas dendam. Ketika malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan kota sebagai hukuman, Nabi menolak dan justru berdoa agar Allah memberi hidayah kepada penduduk Taif dan melahirkan generasi yang bertakwa dari mereka. Apa yang kita pahami dari kisah Nabi Muhammad SAW yang memaafkan penduduk Taif? Yaitu Nabi Muhammad SAW meskipun telah disakiti oleh penduduk Taif, apa yang terjadi? Nabi tidak pernah merasa dendam, tidak sakit hati, tidak mau membalasnya. Bahkan malaikat pun sudah menawarkan, jikalau Nabi mau, malaikat akan menghukum kaum Taif. Tapi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? Yaitu malah mendoakannya supaya penduduk Taif diampuni dan dapat menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dapat kita teladani adalah Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang pemaaf. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa dipahami ya sampai sini?
Apa sih makna pemaaf menurut kalian? Pemaaf adalah pribadi yang mau memaafkan ketika temannya berbuat salah sudah meminta maaf. Allah telah mengajarkan melalui Asmaul Husna Al-Afu, dia menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan dosa-dosa makhluk, maka kita bisa meneladani Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 1. Memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini jelas. Ketika ada yang meminta maaf, sengaja maupun tidak sengaja kesalahannya, wajib kita untuk memaafkannya. 2. Menghapuskan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Tidak usah disimpan di dalam hati. Nanti malah menjadi apa kemarin? Menjadi beban hidup. Kalau hatinya ada rasa dendam, hidup akan terasa gundah gulana, resah. Hilangkan saja. Yang ketiga, kenapa harus dihilangkan rasa dendam? Biar hidupnya tenang. Yang ketiga, tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Ketiga tersebut adalah ketika kita meneladani sifat al-afu. Sampai di sini bisa dipahami? Seperti biasa ya, ketika materi sudah selesai, materinya hanya sebentar, yaitu masuk kepada tugas kelompok. Tugas kelompok ini yaitu diskusi kelompok 5 siswa per kelompok. Nah, pas kan? Jumlahnya 15 anak yang masuk. Kemudian tuliskan cerita singkat atau buatkan poster bertema Aku Meneladani Al-Afu. Ini kertasnya sudah Pak Guru siapkan, tinggal kalian kerjakan nanti per kelompok. Presentasikan hasil kelompok di depan kelas selama 5 menit, kurang lebih 5 menit. Kurang ya enggak apa-apa, lebih ya enggak apa. Tujuannya untuk menumbuhkan sikap pemaaf dan saling menghargai antar teman. Dipersiapkan ya kelompoknya, menghadap melingkar. Silahkan dirapikan, disesuaikan mejanya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini mejanya digeser, kursinya digeser, biar melingkar. Itu diambil. Jiko membawa kursi ke sini. Kamil ke sini. Agak maju. Hasilnya di glodok. Apa? Hasilnya di glodok. Gak apa-apa. Sini Mas Jiko. Kamil sini. Ini ke belakang sana. Ini menghadap ke sana. Gak usah diputar. Ya disesuaikan aja.
Wes ben Kamil ben kursine kono. Iki ora usah gawa, ora usah gawa, ora usah. Gak usah dibawa tuh tasnya. Ini Kamil sini, gak usah dibawa Kamil. Pak, pensilnya ada di gelodok. Gak apa-apa. Yang nulis satu saja. Ayo situ. Menghadap ke belakang, Izam. Tasnya taruh depan lah, taruh atas meja. Kelompoknya kelompok 1, namanya ditulis, nama kelompoknya siapa saja. Tiap kelompok, ini kelompok 2, nama-namanya ditulis di sini. Kelompok 3, nama-namanya ditulis. Nulis salah satu ya nggak apa-apa. Ya, kalau sudah langsung ditulis. Tadi yang sudah saya sampaikan. Aduh. Ya, betul. Ya, benar seperti itu ditulis. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Masih kurang sedikit lagi. Kelompok 2? 90%. Kelompok 3? Sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 juga sudah? Ya. Sekarang karena sudah selesai semua, kok cepet-cepet sekali? Mudah? Mudah, kok pinter-pinter semua? Nanti presentasi 1 per 1 atau per kelompok. Satu kelompok. Kelompok 1 presentasi ke sini. Di situ ya. Terus setelah kelompok 1 selesai, kelompok 2 dan diteruskan kelompok 3. Sudah siap kelompok 1? Ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Semuanya ke sini. Semua peserta kelompok.
Sini. Silahkan untuk kelompok 1 dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tidak sengaja berbuat salah padaku. Temanku merasa bersalah dan meminta maaf kepadaku. Sikap saya adalah memaafkannya. Setelah aku memaafkan temanku yang lebih maaf kepadaku, selesai berdekat. Dan kini kami seperti biasanya belajar bersama, bermain bersama, dan tersenyum tertawa bersama. Aku dan temanku merasa senang. Kini aku paham bahwa sesama manusia jika ada kesalahan harus saling memaafkan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasinya sangat bagus sekali. Yaitu aku meneladani al-afu. Dengan apa? Dengan memaafkan temanku ketika temanku berbuat salah. Perasaanku lebih lega, lebih ketika telah telah memaafkan teman. Dan kini aku merasa senang. Aku paham bahwa sesama manusia dan juga sesama teman, jika ada kesalahan harus saling memaafkan. Betul sekali, jempol untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya dan kelompok 2 maju ke depan. Dipresentasikan untuk hasil kelompok 2. Temanku tidak sengaja berbuat salah padaku. Temanku merasa bersalah dan meminta maaf kepadaku. Sikap saya adalah memaafkan. Setelah aku memaafkan temanku yang telah meminta maaf padaku, hati terasa tenang atau lega. Dan kini kami seperti biasa belajar bersama, bermain bersama, dan tersenyum tertawa bersama. Aku dan temanku merasa senang atau bahagia. Kini aku paham bahwa sesama manusia jika ada kesalahan harus saling meminta maaf atau memaafkan. Presentasinya jelas dan sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Aku meneladani al-afu. Temanya masih sama. Temanku tidak sengaja berbuat salah padaku. Temanku merasa bersalah dan meminta maaf kepadaku. Sikap saya adalah memaafkannya. Setelah aku memaafkan temanku yang telah meminta maaf padaku, hatiku merasa tenang. Dan kini kami seperti biasanya belajar bersama, bermain bersama, dan tersenyum tertawa bersama. Aku dan temanku merasa bahagia. Kini aku paham bahwa sesama manusia, sesama teman harus saling memaafkan jika ada kesalahan. Silakan kelompok 2 terima kasih kembali ke tempatnya dan kelompok 3 maju ke depan. Ya, silakan dimulai kelompok 3. Temanku merasa bersalah dan meminta maaf kepadaku. Sikap saya adalah memaafkannya. Setelah aku memaafkan temanku yang telah meminta maaf padaku, hati merasa lega. Dan kini kami seperti biasanya belajar bersama, bermain bersama, dan tersenyum tertawa bersama. Aku dan temanku merasa bahagia atau senang. Kini aku paham bahwa sesama manusia jika ada kesalahan harus saling memaafkan.
Kelompok 3 juga tidak kalah bagus, tidak kalah baik dalam mempresentasikan hasil tugasnya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Masih dalam tema yang sama, saya uraikan dari kelompok 3. Aku meneladani Asmaul Husna Al-Afu. Ketika temanku berbuat salah kepadaku dan temanku meminta maaf padaku, aku senantiasa langsung memaafkannya. Bagus. Dan aku merasa lega ketika aku telah memaafkannya. Hampir sama dengan kelompok 1 dan 2. Dan kini kami bersama-sama berbahagia, bermain bersama, belajar bersama, dan tertawa bersama. Aku merasa sesama manusia harus saling memahami ketika berbuat kesalahan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Ketiga kelompok mempresentasikan dengan baik dan bagus sekali karyanya. Sekarang seperti biasanya ketika tugas kelompok sudah selesai, maka Pak Guru akan mengasih kuis atau soal-soal yang menarik. Tidak banyak, hanya untuk kita bahas bersama saja. Nomor 1, kita jawab bersama-sama saja ya. Kuis menarik, pilihlah jawaban yang paling benar. 1, Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Jawabannya A, B atau C? 2, contoh sikap meneladani Al-Afu adalah memaafkan teman yang berbuat salah. Tidak marah kepada temannya. Itu di pilihan A ada marah kepada temannya. Berarti salah ya jawaban A. Nah, yang benar adalah jawaban B, memaafkan teman yang berbuat salah. Ketiga, dalil tentang memaafkan terdapat dalam surat apa tadi? Asy-Syura. Tepuk tangan untuk kita bersama, untuk kalian yang sudah sangat memahami. Atau ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum paham? Ada yang masih belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah paham, sudah jelas semuanya. Kesimpulan, sebelum Pak Guru menyimpulkan seperti biasanya, Pak Guru akan menanyakan sedikit materi dari awal. Apa arti Al-Afu tadi? Allah Maha Pemaaf. Kalau Al-Ghafar yang kemarin? Iya, masih ingat semuanya. Kapan terakhir kali aku memaafkan teman? Kapan kalian kemarin? Masih ingat? Bagaimana perasaanku setelah memaafkan temanku? Al-Afu, nah ini kesimpulannya. Al-Afu berarti Allah Maha Pemaaf. Allah menyukai orang yang memaafkan. Yang terakhir, dengan memaafkan hati kita menjadi tenang dan damai. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan. Jangan malu-malu ya.
Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah, waktunya juga sudah hampir habis. Kita akhiri. Terima kasih untuk waktunya, untuk perhatiannya. Kalian sudah semangat belajar. Sebelum kita akhiri, kita bacakan Asmaul Husna dari awal sampai akhir. Asmaul Husna ada berapa sih? Dipimpin Mbak Ilma ya. Dipimpin Mbak Ilma. Mbak Ilma maju ke depan. Di sini, berdiri sini. Kemudian dipimpin teman-temannya membacakan sambil berdiri ya. Yaman. Nanti kita membacakan Asmaul Husna. Dimulai. Siap? Mulai dari sekarang. Mari kita lafalkan Asmaul Husna bersama-sama ya. Silakan Mbak Ilma dipimpin. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Mu'min ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Sahih ya Haqqu ya Waqidu ya Qawiyu ya Madin ya Waliyu ya Hamid ya Musiu ya Muhi ya Mu'idu ya Muhi ya Mumitu ya Ayu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadir ya Mu'ahid ya Walu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali ya Mutahari ya Baru ya Tawab ya Mutakim ya Afu ya Ra'ufu Makabur tu Jalali wal Ikram ya Musidu ya Jami ya Qadiru ya Muni ya Mani'u ya Garu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Bani ya Walisu ya Rasidu ya Subur Azazala dikruhu Azazala dikruhu. Baik, terima kasih Mbak Ilma. Bisa kembali ke tempat duduknya. Dan yang lainnya boleh kembali duduk lagi. Jurusan masih semangat ya? Tepuk semangat. Tidak terasa sudah sampai penghujung materi atau penghujung waktu. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.